Masa lalu kelam tak menyurutkan keinginan pria berdarah Batak satu ini untuk mengabdi bagi negara sebagai tentara. Banyak nilai yang sempat diceritakan di Inside Story with Anggi, yaitu mengenai bagaimana perjalanan karir, kemudian pentingnya Pancasila untuk mempertahankan kesatuan di Republik ini meski kejadian 30 September 1965 telah berlalu. Nah, kalau kita bicara soal nasionalisme nih, Bang Abe, nilai nasionalisme itu kan memang nggak bisa ucuk-ucuk diajarkan di sekolah gitu kan. Itu harus selalu diajarkan bermula dari keluarga, dari rumah gitu. Nah, ini juga nggak yang Bang Abe tanamkan ke anak-anak gitu? Seperti yang Bang Abe dapat nih dari ayah gitu kan. Ini juga nggak yang diturunkan ke dua putrinya? Oh, iya. Kalau ke kedua putri saya itu, ya benar, saya tekankan benar gitu. Seperti contoh, anak saya yang paling tua, si Katarina itu dulu, awal kan kebetulan saya dapat beasiswa tuh di Australia. Awal dia mau ditekankannya bahasa Inggris gitu. Saya lebih kepada, bisa nggak saya ingin anak saya ini, karena dia baru umur 2 kan, saya ingin dia bahasa Indonesia dulu sebagai bahasa ibunya. Baru setelah itu bahasa Inggris sebagai bahasa yang hal-hal seperti itulah gitu, yang ketika kita ingin menanamkan kebanggaan sebagai orang Indonesia gitu. Bang Abi kalau misalnya menanamkan value ke putri-putrinya kan nggak mungkin disuruh jadi tentara. Iya, tapi memang sih ya puji Tuhan ya, selama ini kan jadi tentara, keluarga kan ikut. Jadi memang anak-anak saya, Yara, Carla itu sudah ikut dinas sama saya ke Solo gitu, di batalion, di sini juga di Tanah Abang, di Pas Pampres. Mereka ngelihat kehidupan tentara, upacara bendera dan lain-lain. Itu mereka malah banyak nanya ke saya gitu. Jadi memang itu sekali lagi ya, kayak tadi ketimbang kita ngomong, dia udah ngelihat dari sehari-hari ya, perbuatan apa sehari-hari gitu. Kemudian juga kalau kita tugas ke daerah konflik atau gimana gitu kan, sekarang ada teknologi gitu, mereka bisa merasakan mungkin apa yang diperbuat atau bahkan mungkin pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan orang tuanya gitu kan, itu mungkin lebih sedikit banyak menggugah mereka. Jadi malah mereka yang kadang banyak pertanyaan ke saya atau ke ibunya. Jadi justru sebenarnya udah memulai pertanyaan itu muncul karena melihat. Jadi diedukasinya lebih gampang ya sebenarnya kayak gitu. Sebetulnya seperti itu. Ya kita. Kebetulan kemarin juga ada event upacara 17 Agustus di Istana Merdeka ya. Lalu mereka juga bisa hadir, bisa melihat secara langsung kan bagaimana pengibaran bendera, penaikan dan penurunan. Saya rasa sedikit banyak pengalaman-pengalaman itu menanamkan nasionalisme tadi itu yang Anggi bilang. Nah, kalau ke anak-anak muda lain gimana nih Bang? Karena kan sekarang kalau semakin berkembangnya zaman gitu kan ya, terus semakin banyak profesi gitu kan, apakah militer itu masih banyak dilihat nggak sih Bang sama generasi muda, sama anak-anak muda? Dan gimana kalau misalnya Bang Abi bisa menyampaikan tentang nasionalisme itu ke anak-anak muda? Ya, saya rasa yang pertama militer ya banyak ya peminatnya. Kita mungkin kalau kita sekarang lihat di sosial media gitu ya, banyak yang punya minat. Mungkin awalnya ya namanya anak muda kan, dia lebih pada ngelihat wah mungkin secara seragam ataupun mungkin perlengkapan yang dipakai gitu. Tapi seiring dengan itu kita juga melihat bahwa ternyata organisasi TNI sendiri itu kan adalah organisasi yang mengawal jalan kehidupannya negara ini. Kalau kita ngomong negara ini berarti di dalamnya segala macam aktivitas ya kan, kesejahteraan, kemudian aktivitas-aktivitas ekonomi dan lain-lain. Ini semua kepentingan-kepentingan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini dikawal dan dijaga keberlangsungannya oleh tentara sebagai alat pertahanan negara gitu. Tentunya ini memegang peranan yang cukup penting gitu. Ini mungkin yang perlu kita sosialisasikan sama generasi muda. Kedua juga kita juga banyak dengar di berbagai
research ya kan, kemudian berbagai pendapat ahli bahwa kita lihat Indonesia ini kan secara ekonomi terus bertumbuh. Ya, kalau dari beberapa makalah yang kita lihat kan mungkin 2040, 2050 ini akan menjadi ekonomi 5 besar dunia, sehingga tentunya dari situ kebutuhan kita pertahanan ataupun militernya untuk menjaga kepentingan bangsa itu juga sangat penting. Nah, ya militer ini perlu diawaki oleh generasi-generasi muda bangsa yang baik, yang tangguh gitu, yang terbaik yang mengisi di situ. Jadi saya rasa itulah seharusnya yang kita sampaikan pesan itu, sehingga generasi muda juga tertarik gitu untuk menjaga kepentingan kita bersama ini. Bahwa ada value-nya Ya. kalau misalnya bergabung menjadi tentara gitu ya, bukan Betul. cuma sebatas berpakaian loreng-loreng, terlihat keren, maco Ya. gitu kan, tapi memang ada nilainya yang tadi Bang Habib bilang. Kita Betul. tuh mungkin nggak akan bisa menikmati hidup kayak sekarang ini dengan nyaman dan tenang gitu kan, kalau Ya. misalnya tanpa ada campur tangan atau mungkin andil lah dari Ya. militer. Itu kan kayaknya memang banyak yang belum paham juga sih Bang Habib. Betul. Saya teringat itu Nggi, satu kalimat penyampaian dari George Orwell bahwa orang-orang di satu negara itu bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak, karena para kesatria-kesatria ya yang menjaga negara itu, sehingga kita bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, mimpi-mimpinya kita akan negara ini itu bisa berkarir, bisa sekolah, bisa melakukan kegiatan ekonomi lainnya, karena memang ada orang-orang yang menjaga negara ini. Itu terkadang nggak terasa, tetapi sebelum tanpa itu semua kita nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan itu. Tapi sebetulnya perlu nggak sih Bang, kalau kayak di Korea itu kan semuanya anak-anak mudanya diwajibkan untuk ikut wajib militer gitu kan ya. Sehingga nasionalisme itu tuh muncul dengan sendirinya. Nah kalau di Indonesia kan kayaknya memang belum semua nih kita kan, hanya ya TNI, Polri gitu kan, ada tuh latihan-latihannya gitu. Mungkin hanya segelintir instansi lah gitu yang ada kerjasama dengan militer. Tapi saya perlu nggak sih Bang kalau di Indonesia gitu ya, supaya menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia gitu, jadi harus ada wajib militer gitu. Mungkin Bang Habib punya tanggapan nggak Bang? Ya kalau saya sih pribadi sih, ya saya pikir pimpinan-pimpinan kita ya, pemangku-pemangku kebijakan sebetulnya sudah berpikirlah pasti ke arah situ. Apapun bentuknya itu ya kan, mungkin tidak semua negara tidak sama, mungkin Indonesia punya kebutuhan yang memang khusus khas untuk Indonesia. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang menjabat di atas sebagai pemangku kebijakan sudah memikirkan hal itu, dan saya lihat sudah banyaklah contoh-contohnya ya kan, yang memikirkan bagaimana generasi muda Indonesia itu juga ditanamkan nasionalisme dan patriotisme. Berarti kalau dari Bang Habib sendiri melihat nasionalisme itu masih ada Bang sekarang ini? Tentu masih ada ya. Masih ada dan masih harus terus ada ya Bang? Masih harus ada dan makin dibutuhkan, ke depannya malah makin dibutuhkan seiring dengan perjalanan Indonesia yang kita mulai pas landas itu. Berarti nasionalisme itu masih akan terus ada ya, tadi kalau menurut Bang Habib. Nah karena kita masih memperingati tragedi G30 SPKI, Bang Habib boleh kasih closing statement-nya, gimana pesan-pesan untuk generasi sekarang, untuk anak-anak muda, bagaimanapun kan hidup harus terus berjalan, Indonesia maju yang kita nanti-nantikan gitu, silakan. Ya mungkin pesannya, jangan pernah berhenti untuk mencintai dan bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, teruslah mengabdi kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini sesuai dengan jalan pengabdian kita masing-masing. Dan yang terakhir, terus pelajari dan ingat sejarah, sehingga itu bisa menjadi pelajaran kita, sehingga bangsa ini bisa terus maju ke depan, belajar dari sejarah-sejarah yang sudah kita alami. Seperti yang disampaikan bapak-bapak leluhur kita ya, jangan pernah melupakan sejarah supaya kita bisa belajar dari yang masa lalu. Sip, terima kasih banyak Bang. Thank you, Anggi. Peristiwa mengenai G30S ini ya, apakah PKI pelakunya atau apakah jangan-jangan Soeharto dalamnya dan terusnya untuk mengambil alih kekuasaan, ini belum bisa dengan gamblang saya sampaikan. Tetapi peristiwa ini sangat memilukan, peristiwa ini sangat kontroversial sampai hari ini. Maka sejarah dari berbagai angle anak muda harus tahu supaya mereka bisa lebih kritis